Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ahmad Saipullah dengan NPM 2350353. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pragmatik. Saya melakukan analisis tindak tutur dalam podcast Habib Djafar. Disimak ya teman-teman videonya. Pengertian tindak tutur. Tindak tutur atau speech act adalah tindakan yang dilakukan seseorang melalui ucapan atau kata-katanya. Teori ini menyatakan bahwa saat berbicara, kita tidak sekedar memproduksi kalimat, melainkan sedang melakukan suatu aksi nyata, seperti menyuruh, berjanji, atau meminta maaf. Teori ini dicetuskan oleh J.L. Austin dan dikembangkan oleh John Searle. 3 tingkatan tindak tutur menurut J.L. Austin. Ketika seseorang mengucapkan sesuatu, terjadi 3 tindakan sekaligus. Yang pertama, tindak lokusi. Tindakan mengucapkan sesuatu sesuai dengan makna harfiah kata-katanya atau fokus pada bentuk kalimat. Yang kedua, tindak ilokusi. Tindakan yang mengandung maksud, fungsi, atau daya tersembunyi di balik ucapan tersebut. Contohnya, fokus pada tujuan pembicara. Yang ketiga, tindakan perlokusi. Efek atau dampak psikologis atau fisik yang ditimbulkan oleh ucapan tersebut bagi si pendengar. 5 klasifikasi tindak ilokusi menurut John Searle. John Searle membagi fungsi maksud ucapan atau ilokusi ke dalam 5 kategori utama. Yang pertama, asertif atau representatif. Inti mengikat pembicara pada kebenaran dari apa yang ditingkatkannya. Contoh, menyatakan fakta, menegaskan, berpendapat, atau melaporkan. Yang kedua, direktif. Inti maksud ucapan agar orang lain melakukan tindakan yang diinginkan pembicara. Contoh, memerintah, memohon, menyarankan, menantang, atau menuntut. 3. Ekspresif. Inti mengekspresifkan sikap psikologis atau perasaan internal pembicara terhadap suatu situasi. Contoh, memuji, mengeluh, meminta maaf, berterima kasih, dan menyindir. 4. Komisif. Inti mengikat pembicara untuk melakukan suatu tindakan di masa depan. Contoh, berjanji, bersumpah, menawarkan sesuatu, atau mengancam. 5. Deklaratif atau deklarasi. Inti ucapan yang seketika mengubah status, situasi, atau realitas di dunia nyata saat kata-kata itu diucapkan. Contohnya, menikahkan, memecat karyawan, atau menetapkan status hukum. Berarti 2 hal yang berbeda gitu ya, maksudnya yang satunya teori yang saintifik dan yang satunya lagi adalah tulisan Al-Quran itu tidak bisa ditaruh di dalam kotak yang sama gitu Habib maksudnya. Iya, artinya berhati-hati ketika mempadu-padankan antara teori yang sifatnya dinamis bisa dibantah di kemudian hari dengan Al-Quran yang sifatnya sudah statis karena dia adalah kebenaran yang mutlak dalam keyakinan orang Islam. Video tersebut termasuk analisis 1 tindak tutur asertif atau representatif dalam konteks 1. Alasannya, tuturan ini dikategorikan sebagai asertif karena penutur bertindak memberikan sebuah pernyataan objektif berupa eksplanasi nilai kebenaran yang ia yakini valid serta bermaksud membuat mitra tutur mempercayai informasi konseptual tersebut. Karena kan kalau sains itu dinamis, sedangkan kalau Quran itu kan statis. Oke. Video tersebut termasuk analisis 1 tindak tutur asertif atau representatif dalam konteks 2. Alasannya, kalimat ini merupakan tindak asertif dengan fungsi menegaskan perbedaan. Penutur mengikat dirinya pada sebuah kebenaran prinsipil bahwa teori sains dapat berubah
atau dinamis, sedangkan teks wahyu bersifat tetap atau statis. Lo harus nonton podcast ini. Oh, yang begituan maksudnya. Tenggo dong nontonnya, karena kalau enggak bisa dihapus karena terlalu mengumbar apa yang harus lo tahu. Gue harus industri baru. Terima kasih banyak ya. Harus kita belajarin ilmu industri ini. Nah, makanya harus subscribe berarti Bebe kan? Subscribe. Jangan lupa subscribe dulu ya, karena Habib sudah bilang astagfirullah kalau Anda tidak subscribe ya kan? Ya. Oke kalau gitu. Video tersebut termasuk analisis 2 tindak tutur direktif. Alasannya, tindak tutur ini secara intrinsik bernilai direktif dengan fungsi memohon atau mendesak. Penggunaan perasa perintah yang dihaluskan, contohnya, jangan lupa subscribe dan harus subscribe, digunakan untuk mengarahkan perilaku audiens agar melakukan tindakan di masa depan yang menguntungkan penutur. Gue sebelum kamera on tadi, kayak mereka nih oke-oke aja gitu. Pas on jadi kayak kesurupan loh. Ini. Kita tambahin sendiri di sini. Ada gini ya dulu. Nah, itu dia Emang Son. podcast kalian konsepnya penuh kepalsuan. Penuh kepalsuan memang, penuh pencitraan ya. Kalau zaman sekarang bilang kepalsuan itu pencitraan soalnya. Iya benar ya kan. Jadi apa? Kalau pencitraan itu kan politisi. Berarti politisi palsu maksud lo? Kebanyakan sih begitu. Video tersebut termasuk analisis 3 tindak tutur ekspresif dalam konteks 1. Alasannya, masuk ke dalam klasifikasi ekspresif karena tuturan ini ditujukan untuk memproyeksikan penilaian psikologis penutur terhadap atmosfer kepalsuan konten atau pencitraan yang ia rasakan secara langsung. Fokusnya bukan pada penyampaian fakta, melainkan penumpasan rasa geli atau kritik sosial yang dibungkus komedi. Soalnya kita mulai kali ya, karena saya ada banyak pertanyaan banget nih Bib nih ya kan. Hari ini yang mungkin para sobat loteng bisa mendapatkan ilmu baru ini Son. Yes. Oh, disebutnya sahabat loteng. Sobat loteng. Gue suka nonton ini. Oh, suka nonton Iya Bib? kan ini loteng itu kan ada singkatannya. Apa tuh? Lo apa Son? Katanya ada singkatan. Solo, Tang, Jawa Tengah gitu Son. Video tersebut termasuk analisis 3 tindak tutur ekspresif dalam konteks 2. Alasannya, kalimat ini memenuhi fungsi ekspresif karena penutur secara eksplisit mengutarakan kondisi emosi positifnya melalui kata kunci psikologis. Contohnya, gue suka. Tindakan ini membangun kedekatan emosional dengan mitra tutur di awal sesi obrolan. Ini dulu kali kita bahas dulu satu persatu kali ya. Apa aja penemuan-penemuan yang udah ada di Al-Quran duluan sebelum penemuan sains gitu ya. Nanti kita bedah satu-satu gitu ya. Ini sebelum sains modern ini ya, ilmu sains modern. Iya. Lo tau gak sih penemuan sains yang udah diprediksi duluan sama Al-Quran? Video tersebut termasuk analisis 4 tindak tutur komisif dalam konteks. Alasannya, dikategorikan sebagai komisif karena melalui pernyataan verbalnya, penutup yaitu Richard mengambil tanggung jawab personal untuk memimpin sebuah tindakan. Contohnya, kita bahas, kita beda satu-satu. Hal ini mengikat jalannya durasi podcast ke depan sesuai dengan janji struktural yang ia sampaikan kepada bintang tamu dan penonton.